cek Kak. Awak lembek tadi masuk Kak. Wah ujian masuk Kak. Oke Kak Teti, besok kita ujian Kak Teti. Ini sudah direkam Kak Teti. Besok kita ujian tes akhir. Jam berapa Kak? Mulai dari pagi jam 8 sampai jam 23.59. Itu batas waktunya Kak Teti. Jadi hari satu hari besok kita ujian. Oke Kak Teti. Boleh jam boleh jam berapa saja, waktunya setelah dibuka 60 menit. Soal berapa Kak? Soal 30 awal kemarin. Soal kemarin juga Kak? Soalnya bisa jadi Kak Teti. Oke, kita mulai aja dulu Kak. Masalah ujian nanti setelah sesi kita bahas nanti ya Kak. Oke. Baiklah Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Selamat berjumpa kembali setelah kita melakukan tatap muka selama 6 hari. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kali ini kita bertemu kembali dalam tatap maya kita yang ke-15. Materi kita pada malam hari ini itu asesmen otentik dalam pembelajaran kejiwaan. Sebelum kegiatan kita ada baiknya melakukan dulu akan lancarnya kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti. Silakan Kak Dedi pimpin doanya. Siap Kak. Silakan Kak Dedi. Baiklah kakak-kakak semua, izin Kak Fazil. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Kak Dedi. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan, doa yang kita minta itu dikabulkan hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kesepakatan bersama kita seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan kita pada sesi malam hari ini, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agenda kita pada kali ini, yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri yang telah kakak-kakak kerjakan di LMS. Kemudian diskusi kelompok, kita presentasikan kelompok hasil diskusi kelompoknya. Kemudian refleksi dan pesan kunci. Kita masuk yang pertama refleksi, review hasil belajar mandiri. Sebelumnya kakak-kakak, sebelum kita masuk review refleksi hasil belajar mandiri, coba siapa di antara kakak-kakak yang telah mengetahui apa itu asesmen autentik? Boleh resen, boleh kakak-kakak ketik di kolom chat. Apa itu asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK?
Di LMS ada berapa orang yang sudah menjawab itu? Kak Rian, nampaknya sudah menjawab itu. Kak Anda. Ada sekitar 5 orang yang sudah menjawab itu. Ada yang bisa menjawab? Apa itu asesmen otentik? Ada berapa orang yang menjawab itu? Jadi asesmen otentik itu asesmen yang relevan dengan kebutuhan proses pengumpulan informasi. Asesmen otentik itu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan dari asesmen otentik ini yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas di dunia nyata. Jadi nyata ini kakak. Asesmen yang nyata. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Itu sedikit mengenai asesmen otentik. Kita lanjutkan. Menurut kakak-kakak dari dua gambar ini, gambar mana yang merupakan asesmen otentik ini? Boleh kakak-kakak resen? Boleh kakak-kakak buat di kolom chat. Gambar tes keterampilan gerak dribbling zigzag atau gambar 2 asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Silakan kakak-kakak boleh resen, boleh angkat tangan. Ini ada jawaban dari Kak Eldawati. Ini yang Kak Eldawati yang asesmen itu mencerminkan tugas atau situasi nyata dan konteks otentik untuk kemenangan yang nyata. Ya kata ya penggunaan siswa dan menggunakan pengetahuan keterampilan mana kedenya nyata ya. Kak Eldawati gambar 2. Ada yang bisa kakak resen? Ini di OLMS-nya Kak Eldawati sudah mengerjakan ini. Kak Anda sudah mengerjakan ini. Mengetik gambar apa? Mengetik apa? Gambar apa? Hah? Ya, kalian. Bukan dan Silakan kakak resen 1 atau 2 orang. Sekarang Kak Yel. Kenapa gambar 2 Kak Yel? ya Kak. Hah? Karena apa gambar yang kedua atau gambar B itu menunjukkan asesmen otentik lebih baik karena melibatkan situasi nyata Kak yang mungkin dihadapi dalam permainan sepak bola. Oke. Kita lihat jawaban Kak Yel. Ini gambar masa asesmen otentik dan gambar PJOK. Ya. Jadi asesmen dalam sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini merupakan suatu proses nyata ini dalam permainan sepak bola. Ada keterampilannya, ada pengetahuannya,
Nah, ini ada di sini. Jadi benar yang dikatakan kayak itu, yang merupakan asesmen autentik itu adalah gambar asesmen melalui aktivitas sepak bola. Bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan kakak-kakak resen. Pada gambar ini, bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan Kak Yel. Ya. Tentang apa? Tentang kelibatannya ya Kak ya. Ya. Untuk apa dalam kedua gambar tersebut, pelibatan peserta didik sangat penting. Pada gambar A, peserta didik dapat terlibat dalam merencanakan rintangan dan mengukur kemajuan mereka. Sedangkan di gambar B, mereka terlibat lebih dalam seperti berkomunikasi dengan tim, menjalankan strategi, dan memberikan umpan balik. Gitu Kak. Ya, berarti dalam bentuk permainan ya Kak Yel. Kak. Oke kakak-kakak, ada lagi? Kalau bukan, selanjutnya bagaimana kakak-kakak merancang asesmen autentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran dan bentuk aktivitas pelibatan murid. Langkah-langkah mendesain asesmen autentik. Ini yang pertama, langkah-langkahnya identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi kita identifikasi apa tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, langkah-langkahnya, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tetapkan KKTP-nya. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dan tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas autentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut terlibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan. Akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas ini untuk menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Selanjutnya, lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi. Uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian pencakupan semua aspek yang diinginkan. Selanjutnya yang ke-8,
dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Jadi setelah kita membuatnya, kita minta umpan balik dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Refleksinya, kita buat refleksi yang terakhir. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi itu 10 langkah untuk menyusun asesmen diagnostik. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, bervariasi, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen autentik dan rubrik yang dibuat? Ini ada jawabannya pada modul kakak-kakak di 26 titik. Nah, itu nanti ada asesmen diri. Ada 3 asesmen itu. Ada kakak yang ingat? Yang pertama ada asesmen diri. Kemudian penilaian antar teman. Ada 3 tuh kakak. Ada penilaian diri, kemudian antar teman, kemudian satu lagi observasi guru kalau nggak salah. Boleh kakak lihat itu di modul kakak di 2.6.b itu elaborasi isi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu ada itu di halaman 38 sampai 40 kalau nggak salah. Oke. Ya, ini halaman 38 sampai 40 itu di 26 itu. Diskusi kelompok selanjutnya. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, jadi yang ini tadi kakak, ini adalah rubrik contoh penilaian dengan portofolio itu. Contoh rubrik penilaian dengan portofolio. Tugas selanjutnya, kakak-kakak membuat prom rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi seluruhnya materi sepak bola, kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini seperti asesmen yang saya bilang tadi. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, penilaian antar teman ini. Kelompok C membuat rubrik observasi guru dalam waktu 30 menit. Halo kakak-kakak, masih di sana? Halo. Halo Oke. Kak, iya siapa? Oke, Masih. kita buat 3 kelompok. Kakak membuat nanti rubrik penilaian berdasarkan materi sepak bola
kakak tentukan tujuan pembelajarannya dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikannya bebas, mau SMP kakak, mau SD silakan. Oke kakak, kita bagi kelompok dulu. Kita sudah 14 orang, berarti satu orang yang belum datang ini. Ketuanya lagi lampu Maaf, mati. Kak Panjang. Anto, Ya, izin telat tadi Kak. Ini udah di Padang Baru ini Kak. siapa tuh ketua ini? Iya Kak Anto. Lampu mati di Siguang Kanto, jadi itu kok bakal jalan ke Padang Baru kok. Ekstrim ketua, mantap. Ya, Kak. Nah, ini kita bagi kelompok dulu. Kita hentikan ini. Asrul angkat tangan, ada apa Asrul? Kasih pencet. Salah Oh, saya pencet. Oke, kita bagi kelompok secara acak. Assalamualaikum, izin telat Kak. Baru hidup lampu Kak. Kak Roza, Ya. mati lampu. Tadi mati lampu Kak, baru hidup Kak. Roza, Tibo di Padang Baru ini lampuan lah. Oh, siapa mau di Kak? Ini Kak Awak di Padang Baru cari sinyal. Iya, payah sinyal. Oke, kita kasih aplaus itu untuk Kak Awak dulu. Sudah berupaya mencari sinyal. Batas ketua terlambat. Nabi saya ketua terlambat. Soalnya Ada kelihatan nggak kan? Lah masuk Kak. Oke, ada kelihatan? Masih. Udah kelihatan. Udah ada kelihatan kelompoknya. Kita bagi. Belum lagi. Belum. Tagang Kak. Oke. Sudah ada kelihatan, Wak? Belum Kak, belum. Belum Kak. Ini belum? Sudah? Masih belum Kak. Belum. Yang lain gimana? Udah? Belum Kak Erni. Sinyal bagi mungkin. Oke, kita hentikan berbagi dulu. Suara saya jelas, kakak-kakak? Jelas Kak. Jelas. Ini sudah kelihatan? Belum. Masih belum kelihatan Kak. Presentasinya belum kelihatan, Kak Wak? Yang lain gimana kakak-kakak? Udah kelihatan? Baru sudah. Ada kelihatan kelompoknya? Kak. 3 kelompok Kak. Ya, 3 kelompok. Kelompok pertama, Kak Nelpia Rosa, Kak Riko Salwal Arif, Kak Erni Juwita, Kak Dedet Joni Putra, Kak Jayatmi Pujila. Kelompok 2, Kak Alvin, Kak Eldrawati, Kak Dedilita Alamsari, Kak Firita Fitriani Ananda, Kak Rahmat Hidayat. Kelompok 3, Kak Sofidal, Kak Asrul, Kak Fauzia,
Kak Teti Marienti, Kak Rian Putra. Oke, Kakak? Halo? Oke, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Udah kelihatan kelompoknya. Kelihatan. Ini dibagikan kelompoknya. Tunggu dulu, dibuat dulu link kelompoknya. Kak, tegang, Kak. Belum? Tunggu sebentar, Pak. Dibuat dulu Oh ya, linknya. oke. Kirain sinyal tadi, Kak. Belum. Bar. Silakan kakak kalian di kolom chat link kelompoknya masing-masing. Ya. Ada kelihatan kakak link kelompoknya? Ada, Kak. Nggak ada kelihatan, Kak. Silakan kakak dulu foto apanya dulu, foto kelompoknya dulu. Oke, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok yang pertama itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok kedua membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok 3 membuat rubrik observasi guru. Silakan kakak-kakak kerjakan selama 30 menit. Media pengerjaannya Ya. bebas. Bisa Word, bisa PPT atau lainnya selama nanti bisa untuk dipresentasikan. Oke, kawan. Ada yang mau tanyakan? Nggak, udah, Kak. Udah. Ada linknya dapat di kolom chat. Udah, Kak. Ya. Udah ada linknya. Yang ragu-ragu di kolom chat juga linknya dikirim di kolom WA, grup WA kita.
pada modul kakak-kakak, silakan kakak-kakak buka di LMS kakak-kakak itu 2N6B. Dua N6B yang nomor 4-nya. Itu ada itu. Implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam kelompok masing-masing. Ketua sudah masuk dalam kelompoknya? Halo? Ada yang ngomong? Pakai biskuit. Manto, halo, nggak bisa masuk Armanto. Halo, Kanto, Halo Kak Puji? Pujia? nggak bisa masuk Kanto. Pujia kelompok mana? Potigo, Kelompok 3 tekan sih kalau link kelompoknya Kak Pujia. linknya tuh nggak bisa buka. Ya? Namu apa mau kolom chat itu nggak bisa buka. Oh, WA tertaut ke laptop Kak Puji. Hah? WA tertaut di kolom WA, di kolom grup WA. ada linknya. Ya, Ya. Di kolom grup ada linknya Kak Puji. Kelompok 3. ya. Iya, ikut suara buka.
Ikor juga bantu kak. Nekor. Dah. Halo, Bu. Kalian, mengapa kalian kau nak baju gua? Pakailah baju lu gua. Udah, Mam. Pakai singlet guys. Rancak tuh. Ya. Mati lampu tuh. Kakak dalam diskusi dibuka kameranya. Ya, dulu Nera.
Oh, Brian, lagi repek. Lagi repek. Yang kayak kok mah celiannya kok. Marian, gue. Mau be kalau mah. Kayak mau be kalau mah. Kayak mau be. Si Syarul ka mah, Syarul ka. Hah? Dah. Mau buka ya kok. Mau buka ya kok. Buka jendela. Oh, udah biar dulu ya. Oh, Brian. Loh. Yang wak kiriman kau tahu kali nampak SMS wak kiriman dia kayak itu tuh. Karian kau namanya Rian Yakul kok. Tadi cari lu SMS itu tuh. Udah itu. Indah. Nyoba punya. Observasi kiriman kau lah dia ketika. Iya, Pak. Dulu cari PP lumayan.
Maaf Kanto, tadi terlempar Kak. Kirim lagi ulang Kak. Link kelompok ya Kak. Kanto, Kanto. Ya. Halo. Awak terlempar tadi Kak. Kiriman linknya balik Kak. Nah, itu Kak, Oke. chat Kak. Di kolom chat ya, Pak. Dari kirim di kolom chat. Udah Kak. Makasih Kak. Udah. Makasih Kak. Udah Riko. Udah Riko, Pak Sofidal. Halo. Udah Riko. Iya Pak Sofidal. Hah? Iko. Iya. Nah, semua nggak varian apa lah Iko? Mau varian dari Iko kan? Apa boleh Pak Sofidal? Di rumahnya. Halo Pak. Kayak mah. Apa tuh kak kok? Tuh naik kok dah. Apa tambah ni?
entah Bu. Iko Korean. Hah? Iko. Iyo ke Iko, belum kalau mea. Halo. Iyo suruh Iko. Yo, Wak. Apa, Wak? Hah? Mati. Ah. Apa? Ikut sibuk mencari dulu baru tunggu entah. Entah. Sibuk mencari dulu baru tunggu tuh. Iyo. Ada kriterianya sangat baik, baik, cukup, perlu perbaikan. Nah, itu. Tunggu loh. Ini kok penilaiannya Ciana selembar. Iya kan? Iya. Nah, ada nama sih kora hampir di print ya. Ah, tuntuk serana. Ayo, modal itu kok.
Alah kok di pelo ana le kok. Kok lu susun rapi le kok dah. Ni cie na cie de. Kok kan gua kok nak. Gua kan gua kok mengiringi bola cie di bawah ada lo tak keterampilan di bawah ada tuh taktik. Satu yo tidak ternak, ada TC aja lah. Ma kalau mereka berian. Alah tuh. Halo, Bapak. Lima aja lihat. Tunggu ntar. Dia tunggu ntar. Tunggu ntar Pak, dikirimnya ke sini. Tunggu ntar deh, tuh kamera ya kok. Oh. Siap, Arian. Entah. Alah kok Arian. Gue mau narik teh. Iya itu kan guru tuh. Oh, Wak. Wak. Lima, ya suruh buka Gemini buka Gemini. Satu dulu. Iko pasai lo gini. Tunggu dah. Gemini buka Gemini. Kagarian lah tuh. Lah tuh. Tunggu dulu. Nanti yang dibawa aku enggak ada. Enggak. Apa itu? Apa tuh? Kalau enggak ada kue. Apa ini mana teh kau nak?
Alah, alah. Iko lah iya, ko kiriman. Ko kiriman tuh wah. Ah, tunggu, buka di cek tadi ya, buka lihat. Cek tadi ya, buka deh. Cek tadi ya, buka deh. Cek tadi ya. Mama giwa. Iko ya. Lah. 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 Lo. Itu di anu di chat. Di chat tuh kiriman. Kajia, Di chat tuh kiriman. Baca itu apa lihat? Nam ketik. Kajia, Ah, sibuk mene. di deh. Kajia. Pakak ini Nah. Kajia gue. Cari di game ini cari. Kajia. Terangan ini. Lo. Ah. Ah, tunggu dulu. Kudu kiriman ke WA. Ke WA dikiriman ke WA. Lah, kiriman ke WA.
Ikaw, buena mo, Barian. Buena mo. Mana? Ah. Ah. Yo. Ini itu tuh per selembar tuh. Selembar itu. Selembar tuh biasanya mana? Yo. Gue yang mau teh yang kayak awal kiriman tadi. Gue namanya teh kayak awal kiriman tadi ada nama teh mah. Nama ada? Yo yo. Yo. Ah. Yo yo, di itu gua celu banyak kak. Nggak diam gue ini. Marah lewat lah, tanya lah kalau waktu besi atau apa. Jangan mah ini kok. Nah mati ya. Yang mah ini kok. Hah? Yang mah itu ini kok. Alah, Barian.
Oke, baiklah kakak. Semuanya sudah berkumpul di room utama. Silakan kakak aktifkan kembali kameranya. Kak Anda, Kak Rian, kakak yang lain. Ya kak. Saya hentikan berbagi dulu. Silakan kelompok berapa yang tampil duluan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa perlu kita putar roda keberuntungannya? Ya putar aja Kak. Siapa yang dulu Kak? Biar adil. Oke, kita putar roda keberuntungan ya. Tunggu. Wih, Anda menyala gitu eh. Oke kakak, kita putar roda keberuntungannya. Ada kelihatan roda keberuntungannya kakak? Belum? Nggak ada Pak kak. Belum Kak. Ada nampak Kak. Belum lagi. Syalpinku nak ada nampak wajah ada kamai dia. Mbak ajudan Pak Bupati bertanya Pak Bupati. Entah kamar dan tua doh. Ada kelihatan kakak roda putarnya? Samar-samar. Iklan keluar kak. Iklan baru. Oke, ini udah. Nah, ada kak. Oke, kita Ada, Kak. putar. Kita putar kelompok yang Yup, kelompok 1. Yes. Ah, Aduh. silakan. Bu Pozia. semangat Bang Rian. Oh, Anda menyala, merah menyala, Anda gini yo. Ama. Anda lelo anda sada direkam kan anda. Ih. Emak lah pasal mirip dengan Anda gini. Ya dong. Oke, silakan kelompok 3 Pantale. untuk Ini anak emak pakai mempresentasikan dah, kan? diskusinya. Ya, Rubrik penilaian oleh guru. mak Kak Pozia ni. Kak Pozia. Fauziah sedang masak ayamnya. Wah, langsung dia muncul ni. Om. Om hari. Langsung saya Kak Pozia. Mai Kak Pozia. Puja lah panik. Tadi main ngecek jo Kak Puja. Jangan diam-diam deh. Jaringan Sirian kau pailah. Awak lah ya. Mai, Om dah aktif lah. Aku dah jemput Teti dah. Bawa. Ayo, Pak. Kak Pozia. Aku hilang suruh dia.
Assalamualaikum. Kak Fuzia. Ya Allah, hilang suruh. Silakan Kak Sofida, Kak Teti, Kak Fauzia, Kak Rian, Kak Asrul untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Kak. Kak Fuzia. Kak Fuzia. Baca lah. Dia awak buka Kak Fuzia. Kak Fuzia baca ni. Nak nampak dua ada Kak Fuzia. Awak dia api ya. Baca kan lah, nampak ada. Oh, ada nampak dah tak? Oh, mau. Baca apa-apa Sofida. Ni. Baiklah, Assalamualaikum Syarut mana warahmatullahi Syarut? wabarakatuh. Kau jawab P nak nampak Notarian. Ya, Pak. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang rubrik apa tadi Kak? Rubrik Penilaian dari guru. observasi penilaian Penilaian dari guru. yang beranggotakan yaitu saya sendiri Rian Putra sebagai moderator dan selanjutnya Om Sofidal, Kak Fauzia, Kak Teti dan Kak Asrul. Baiklah, materinya akan disampaikan oleh Om Sofidal atau Kak Fauzia, Om? Ikut dia P nak nampak Notarian. Oh, dah nampak. Berarti Kak Fauzia yang menyampaikan materinya. Kepada Kak Fauzia, kami persilakan. Dari Kak Fauzia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang rubrik penilaian dari guru, yaitu tentang mengiringi bola. Formatnya ini format penilaian dari guru, nama siswa, kelas, bidang studi. Contoh rubrik penilaian keterampilan mengiringi bola. Kriteria penilaian kontrol bola. Itu kriterianya ada sangat baik, cukup, perlu perbaikan. Tentang kontrol bola, mengiringi bola dengan sangat stabil, dapat melakukan trik sederhana. Mengiringi bola dengan stabil dapat melakukan perubahan arah. Mengiringi bola kurang stabil, sering kehilangan bola. Sering kesulitan mengontrol bola. Kriteria penilaian yang keduanya itu tentang kecepatan. Mengiringi bola dengan kecepatan tinggi. Mengiringi bola dengan kecepatan sedang. Nah, itu baik nilainya. Ya. Ya. Kalau yang cukupnya mengiringi bola dengan kecepatan lambat. Itu kriteria penilaiannya cukup. Ya. Mengiringi bola dengan sangat lambat. Itu perlu perbaikan. Kriteria yang ketiganya tentang perubahan arah. Penilaiannya sangat baik. Itu kriterianya dapat mengubah arah dengan cepat dan mudah. Tentang yang baiknya dapat mengubah arah dengan cukup mudah. Yang cukupnya sulit mengubah arah dengan cepat. Perlu perbaikan, sering kesulitan mengubah arah. Itulah contoh format penilaian, rubrik penilaian dari kami tentang penilaian dari guru. Itu yang dapat saya sampaikan. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fauzia. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Kalau ada kakak-kakak yang lain ingin menambahkan tentang materi kelompok kami persilakan. Waktu dan tempat. Oke, gimana kelompok lain? Ada tanggapan atau tambahan? Ini tentang Karian ini tentang sepak bola.
Iya, sepak bola, Kak. Kelas berapa ini, Kak? SD. Maksudnya kelas ya SD. Oh, oke lah. Kelas Kelas berapa tadi, 5. Kak Fauzia? Kelas 4. 4, 5. Mak Kak Fauzia dia. Iya, kelas 4, 5, Mak. Udah pas, Kak. Mas, ada yang mau ditambahkan? Kak Il? Kak Anda? Tujuan pembelajarannya. Kalau Iya. kan otentik terus ada di atas. Ya, betul kata Kak Il tuh. Tujuan pembelajarannya belum terlihat. Kemudian Tujuannya. KKTP-nya juga belum ada. Iya. Gimana? Ya, tujuan Puji, pembelajarannya membantu guru mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tujuannya, Kak. Iya. Memberi umpan balik yang konstruktif pada siswa. Menjamin kualitas pembelajaran sepak bola di sekolah dasar. Itu tujuannya kalian? Iya, Kak. Oke. Nanti mohon kelompok 3 menambahkan tujuan pembelajarannya apa, kemudian KKTP-nya juga apa. Oh iya. Baik, Kak. Oke kalian, ada lagi Baik, tambahnya? Berarti duo Asesmen observasi guru itu penggunaan rubrik asesmen otentik itu membuka peluang bagi evaluasi yang mendalam terhadap pengajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi harus ada tujuan pembelajaran yang tertera. Rubrik observasi guru ini dapat menilai berdasarkan kriteria-kriteria yang mencakup efektivitas pengajaran, ada kemampuan menyampaikan instruksi misalnya, dan interaksi dengan peserta didik. Itu model-model rubriknya. Pak. Oke, ada lagi tambahan dari kakak-kakak yang lain? Kita cukupkan, silakan kalian tutup. Baiklah, hanya itu penampilan dari kelompok kami. Terlebih untuk kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kelompok mana yang mau legowo untuk dulu tampil? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kita putar lagi. Ada kelihatan Kak Yel, komedi putarnya? Ada Kak, tapi belum berputar. Oke, langsung kita putar ya. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok 2. Silakan Kelompok 2. Sebentar Kak.
Anda. Oi. Siapa yang membacakan? Anda ya? Silakan Kak Bang Ari, Anda, Bang Ari, Bang Ari. Bacakan Bang Ari. Kak Ari, Kak Bang Dayat. Ari, Bang Dedet, Oke. Bang Apin. Bang Ari baca. Oke, Kak Ari. Kak Ari, Kak Ari. Keluarkan suaramu. Mana orangku? Jelas, nah? Jelas, Kak? Nggak aktif orangku mungkin. Bacakan satu-satu nih, Kak. Ya. Oke. Gimana? Lanjut Mana aja, Kak Kak. Anda? Lanjut aja, Kak. Hah? Lanjut aja. Lanjut aja, oke. Ah, buka Anda. Kok Anda yang buka? Biar Uni yang baca. Oh, oke. Siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil asesmen antar teman yang akan dibacakan oleh Kak Elda. Pada Kak Elda dipersilahkan. Terima kasih Kak Anda. Terima kasih juga kepada Kak Fasil dan kakak yang lain telah memberi kesempatan kepada kami kelompok 2. Hasil asesmen antar teman. Adapun kelompok 2 terdiri dari Aulia Afinul Bahri atau Pak Bupati, Elda Bati saya sendiri, Kak Didi Lita Alamsari, Kak Rita Fitriani Ananda, dan Kak Rahmat Hidayat. Kelasnya yang di kelas 6. Dan mata pelajaran PJOK. Materi pokoknya sepak bola. Tanggal pelaksanaannya tanggal 23 Oktober 2024. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik memahami dan menerapkan aturan dasar permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik menguasai teknik dasar mengiring, passing, dan shooting. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama dalam tim. Yang keempat, peserta didik memahami taktik permainan. Yang kelima, peserta didik menunjukkan sikap sportivitas. Bentuk aktivitasnya bermain sepak bola mini. Kriteria asesmennya, bacakan semua kan toh? Oke, ya lanjut Kak Dayat. Ya, kriteria Boleh asesmen. ganti-gantian. Ya, gantian ke. Dikit dulu. Kriteria asesmen, kemudian jika awal berkembang, maka kesadaran posisi saat bermain sepak bola, tidak tahu posisi dalam tim, dan sering berada di tempat yang tidak strategis. Kemudian kala berkembang, memahami posisi sendiri, tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Jika layak, bila cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat sebagian waktu. Jika dibilang cakap, memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal. Jika dikatakan mahir, sangat paham posisi sendiri, selalu berada di tempat yang optimal saat menyerang atau bertahan, dan mengoptimalkan kontribusi tim. Kemudian mobilitas dan gerakan, dikatakan di kriteria awal berkembang, jika gerakan lambat dan kaku, seringkali tidak siap untuk bergerak. Dikatakan berkembang apabila mobilitas sedang tetapi gerakannya masih terbatas. Dikatakan layak apabila bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Dikatakan cakap apabila mobilitas tinggi, gerakan lincah dan efisien. Dikatakan mahir apabila mobilitas sangat tinggi dan gerakan lincah dan sangat efisien. Dalam pemahaman taktik,
Jika dibilang awal berkembang, apabila tidak memahami taktik permainan dan sering kali melakukan keputusan yang tidak tepat. Dikatakan berkembang apabila memahami pemahaman dasar tentang taktik, tetapi seringkali membuat kesalahan. Dikatakan layak apabila cukup memahami taktik permainan dan sering membuat keputusan yang tepat. Dikatakan cakap apabila memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan seringkali membuat keputusan yang strategis. Dikatakan mahir, pemahaman taktik yang sangat baik, membuat keputusan yang strategis secara konsisten. Dalam kerjasama, dikatakan awal berkembang apabila kurang berkolaborasi dengan rekan setim, seringkali bermain secara individual. Dikatakan berkembang apabila mulai menunjukkan upaya dalam bekerja sama dengan rekan setim. Dikatakan layak apabila berkolaborasi dengan baik namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Dikatakan cakap apabila menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang tinggi dengan rekan setim. Dikatakan mahir apabila selalu bekerja sama dengan baik dan mendukung rekan setim. Hasil asesmenmu adalah hasil dari yang dipantau oleh temannya. Apabila kesadaran posisi saat bermain sepak bola cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat sebagian waktu. Mobilitas dan gerakan, mobilitas sedang tetapi gerakannya masih terbatas. Pemahaman taktik memiliki pemahaman dasar tentang taktik tetapi seringkali membuat kesalahan. Kerjasama tim menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang tinggi dengan rekan tim. Kemudian di bawahnya dikasih saran oleh temannya. Adapun misalnya semangat terus untuk mengejar bola. Sekian Kak Anto. Ayo Kak Nanda, lanjutkan kepada Kak Nanda. Terima kasih kepada Kakak Elda. Baiklah, ada itu dari kelompok kami. Kalau ada saran dan tambahan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan kakak-kakak dari kelompok lain untuk menanggapi, memberi saran. Ada tanggapan dari kelompok lain? Halo kakak-kakak kelompok 3 dan kelompok 1. Pas Kanto. Mas, Pas Kanto. jadi kakak-kakak penilaian antar teman itu atau peer assessment itu rubrik antar teman ini mendorong peserta didik untuk dapat saling menilai kerjasama teman sekelasnya. Itu artinya dia menilai gerakan temannya, teman pun menilai gerakan teman yang lainnya. Baik dalam kegiatan fisik atau dalam permainan olahraga. Nah, proses ini tidak hanya membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan masing-masing individu, tetapi juga mendorong budaya saling memberi umpan balik konstruktif peserta anak atau anak didik kita dapat belajar untuk memberikan penilaian secara objektif dan mendukung teman sekelas mereka untuk meningkatkan keterampilan dalam berolahraga. Ini yang dibuat oleh kakak-kakak dari kelompok 2 ini. Ini hampir sama dengan ya, ada juga bagusnya ini. Cuma hampir sama dengan penilaian diri. Oke kakak, nggak ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas Kak. Oke, silakan Kak Anda. Baiklah, hanya itu hasil dari kelompok kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan kelompok
Yang terakhir untuk menyampaikan hasil diskusinya kelompok 1. Silakan Kak Roza, Kak Riko, Kak Erni, Kak Dedet, dan Kak Puji. Ada kelihatan Kak? Oke, ada Kak Awak. Lagi Mak. Tapi nggak bisa digeser Pak Tekan. Digesernya di dekat dekat PDF yang Kak Erni buat tuh. Memang nggak kelihatan teman Kang. Dekat yang kita bikin. Kak Erni ambil lagi PDF atau Word yang Kak Erni buka itu. Iya. Nah, di situ gesernya Kak Erni. Bisa? Enggak. Tulisan Kak Erni dengan kakak-kakak lain nampak ini. Halo kakak-kakak yang lain? Ada Kak rubrik penilaian diri siswa. Nampak kan, nampak? Jelas sangat. Jelas. Kalau tinggal bacakan lagi ya, biar tunggu bentar. Bukalah Kak Riko. Baiklah kakak-kakak semua. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 iaitu tentang rubrik penilaian yang akan dibacakan oleh Kak Nelvia apa Kak? Siapa Kak? Erni, Mak. Di laptop. Kak Erni. Ya. Nah, sama Kak Erni. Silakan Kak Erni. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan ini kelompok 1 yang beranggotakan Kak Roza, Kak Riko, saya sendiri, Kak Erni, Kak Dedet, Kak Puji. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang rubrik penilaian diri siswa PJOK sepak bola. Yang yang ini tentang satu orang siswa ya, yang namanya Kevin Kalista, kelas 6. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mendemonstrasikan variasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Di sini ada pertanyaan, saya dapat mengirim bola dengan baik melewati rintangan. Ada di sini selalu, sering, kadang-kadang, dan jarang. Jadi dari ini dia sering melakukan gerakan ini. Dan saya selalu berusaha untuk bekerja sama dengan teman satu tim. Dia selalu berusaha untuk bekerja sama dengan teman satu timnya. Sedangkan saya dapat melakukan tendangan bebas dengan akurat, yaitu dia kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak gitu. Jadi bukan selalu, sering atau jarang ya. Saya menjaga sikap sportif selama pertandingan itu selalu. Jadi itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Kak Erni. Baiklah kakak-kakak semua, itulah hasil diskusi kelompok 1. Kalau ada dari kakak-kakak tambahannya, kami persilahkan. Tambahan kakak-kakak. Pas ya? Pas Kak, ya. Baiklah kakak, terima kasih atas partisipasinya. Kami kelompok 1 mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus untuk penampilan kakak-kakak 3 kelompok. Jadi silakan nanti kakak pahami lagi apa itu penilaian diri antar teman dan observasi guru. Jadi sebenarnya di penilaian diri ini rubrik asesmen diri
ini bisa kakak gunakan portofolio. Kriteria asesmennya itu bisa seperti yang tadi, awal berkembang, layak, cakap, mahir, itu bisa itu untuk penilaian diri. Oke kakak? Oke? Oke, Kak. Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Mak, pulang lah, Mak. Calvin masih ada ini. Pak Pati. Pulang sama Anda? Masih Iya, Kak. Mak. Lagi Pak Pati. Masih ada Calvin. Ada speakingnya malam ini Calvin. Mana? Kak Puji, mana duduk Kak Puji? Kak Pujinya mana? Mama itu tak gua. Indah ada Santakunya, videonya dulu tadi. ini santaku minta ube sambua kama. Kak Apa Puji, breakingnya Kak Pin? ada speakingnya Kak Pin. Pak Pati damam melandak di badan pengenal Kak. Nado Kak. Lalu penting. Kak Pin, aduh Kak Pin. Aduh. Oke kakak, Harian, selanjutnya Aduh. kira-kira apa hal baru yang kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Kemudian jika Anda diminta untuk merubah kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, pentingkah jika melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan kakak buat jawabannya di kolom chat. Atau boleh juga kakak resen. Di tugasnya di kolom di LMS-nya sudah ada kakak yang menjawab itu. Ini juga merupakan pertanyaan di LMS. Contoh konteksnya sama sekarang. Contoh, kolom ceknya bisa dibuka. Ya, Kak Puji. Kolom ceknya bisa dibuka. Kolom chat tidak bisa dibuka. Ya. Semua dibuka. Kakak yang lain bisa dibuka kolom chatnya. Ngobrol dengan semua teman tuh Kak Puji. Ngobrol sama teman. Ya. Ini sudah ada Kerni. Kata Kerni dari sesi diskusi
tentang rubrik penilaian diri siswa. Mengetahui yang dapat diperoleh antara lain pentingnya refleksi diri, menyadari bahwa refleksi itu membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan. Fleksibilitas rubrik, memahami bahwa rubrik dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik, baik berdasarkan mata pelajaran maupun karakteristik siswa. Keterlibatan siswa, diskusi dapat menunjukkan bagaimana melibatkan ini. Sudah selesai atau belum nih Kak Erni? Apakah terpotong ini Kak Erni? Silakan. Oh, Kak Erni boleh Terpotong Kak, tunggu sebentar Kak. Boleh bacakan langsung Kak Erni, silakan. Bentar Kak. Oke. Baiklah. Dari sesi yang pertama tadi yang jawabannya ya Kak, dari sesi diskusi tentang rubrik penilaian diri siswa, beberapa hal yang baru yang bisa diperoleh antara lainnya itu yang pertama pentingnya refleksi diri Kak. Menyadari bahwa refleksi diri itu membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memberikan kesempatan untuk perbaikan. Yang kedua, fleksibilitas rubrik, memahami bahwa rubrik dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik, baik berdasarkan mata pelajaran maupun karakter siswa. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Diskusi dapat menunjukkan bagaimana melibatkan siswa dalam penilaian diri, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan motivasi mereka. Yang keempat, aspek non-akademis. Mengetahui bahwa rubrik tidak hanya fokus pada keterampilan akademis, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan fisik. Yang kelima, umpan balik konstruktif. Pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif setelah siswa melakukan penilaian diri agar mereka bisa lebih memahami dan memperbaiki diri. Yang terakhir, keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu menyadari bahwa rubrik penilaian diri harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran, Kak. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Kak Erni. Bagus sekali jawaban dari Kak Erni. Tentu kita merasa asesmen otentik ini adalah merupakan wawasan atau pengalaman yang baru bagi kita dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik ini memberikan cara yang lebih realistis untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik. Maka kita akan merasa lebih memahami bagaimana asesmen ini bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam penilaian pembelajaran PJOK. Ada lagi kakak-kakak? Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Refleksi dan pesan kunci. Ini dah. Kemudian pesan kunci. Asesmen ini membantu pembelajaran untuk siswa. Kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Jadi dalam asesmen itu kita melibatkan murid dalam saat penilaian antar teman. Nah, itu kita sudah melibatkan siswa itu. Ini di sesi akhir ini kakak-kakak diharapkan sudah dapat memahami pentingnya asesmen nanti dalam pembelajaran PJOK. Kemudian kakak-kakak juga diharapkan sudah bisa menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, kakak-kakak sudah dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Baiklah kakak, itulah pertemuan kita pada malam hari ini. Ada lagi rasanya kakak-kakak yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan seputar materi kita sebelum kita tutup.
Oke. Pas kakak, ada yang mau tanyakan? Pas, Kak. Pas, Kak. Oke, kakak-kakak, baiklah. Kita teman kita, teman kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kakak-kakak, walaupun sudah malam, kakak tetap semangat, tetap melakukannya dengan baik. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Kak Rian pimpin doa penutupnya. Ya, Pak. Baiklah, terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kita mengakhiri tatap maya yang keberapa ini Kak? 12. 12 ya. Ya, 12 kali ini alangkah baiknya kita bersyukur agar diberi keberkahan dan kerahmatan di pertemuan hari ini. Bersyukur, mulai. Bersyukur, selesai. Baiklah, terima kasih Kak Rian. Mudah-mudahan kita dapatkan pada malam hari ini kita kembangkan baik di sekolah kita, untuk teman-teman kita, untuk di komunitas kita, sehingga terciptanya asesmen PJOK yang lebih baik untuk kita. Bila kakak, banyak maaf saya aturkan ada kata-kata yang salah selama kita mengikuti pada sesi malam hari ini. Saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi foto dulu kakak. Silakan bergaya dulu. Silakan hidupkan kamera seluruhnya. Legit. Kanto. Ya. Anda lain atas duit Beko tuh. Oke, saya melejit Anda. 1, 2. Itu hormat untuk Anda. Menyala. 1, 2. Oke. 1, 2. Ya, 1, 2. Terus fotonya seluruhnya. Kita akhir rekaman dulu. Diharapkan kakak-kakak belum ada yang keluar darinya karena saya ada sedikit penyampaian tugas. Oke, kita tutup rekamannya. Allah ndak lah dituntui ndak. Mode-mode